Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatidzat wal ustazat yang saya muliakan, berkhusus kepada Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Bina Ustaz Abdul Syukur MA, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segenap jajaran dewan guru yang saya hormati dan saya cintai. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan atau puasa Ramadan pada hari yang ke-7. Insyaallah ini adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari hari pertama sampai seterusnya kita senantiasa diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan tugas yang mulia, kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam mari sama-sama kita curahkan ke haribaan junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita yang senantiasa berusaha untuk taat kepada ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, pada kesempatan hari ini Bapak ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya setiap amalan manusia dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan dari amalan-amalan tersebut menjadi 7 macam balasan. Hal ini disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nabi menyatakan dalam sabdanya bahwa sesungguhnya amalan manusia itu balasannya dibagi kepada 7 macam. Al-a'malu indallahi azza wa jalla sab'un. Kata Nabi dalam sabdanya demikian, bahwa amalan-amalan manusia dibagi kepada 7 macam balasannya. Amalani mujibani, 2 amalan yang wajib Allah membalasnya. Kemudian wa amalani bi amsalihima, ada 2 amalan atau 2 perbuatan yang balasannya pas-pasan, tidak lebih, tidak dikurangi. Wa amalun bi asri amsali, ada juga amalan yang 10 balasannya 10 kali lipat. Kemudian selanjutnya setelah amalan yang balasannya 10 kali lipat, wa amalun bi sab'i mi'ati dhifin, ada juga amalan yang dibalasnya oleh Allah dengan 700 kelipatan. Kemudian yang terakhir, wa amalun la ya'lamu thawaba 'amilihi illallah azza wa jalla. Dan yang ketujuh, ada satu amalan yang tidak ada yang tahu besaran pahala balasannya yang diberikan oleh Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, 2 amalan yang wajib Allah balas ini adalah merupakan perbuatan yang pertama adalah perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Allah agar kita menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah. Orang yang tidak menyekutukan Allah dalam ibadahnya, orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dalam hidupnya, wajabat lahul jannah, maka dia wajib mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang dalam kehidupannya dia melakukan praktek kemusyrikan,
kemusyrikan, maka orang tersebut wajib mendapatkan neraka atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua amalan yang Allah wajib membalasnya. Orang yang menyekutukan Allah wajib mendapatkan neraka, sedangkan orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dalam hidupnya, dalam ibadahnya, maka dia wajib mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi dua amalan yang Allah balas pas-pasan, wa amalani bi amsalihima. Allah membalas perbuatannya itu sesuai, tidak dilebihkan dan tidak dikurangi balasannya. Ini penjelasannya, Nabi kita menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan yang kemudian dia melakukan satu niat yang baik, tetapi urung dilaksanakan atau tidak jadi dia laksanakan, maka itu ada pahala kebaikan satu. Dan juga ada orang berniat melakukan satu keburukan, kemudian dia tidak lakukan keburukan itu, ini juga sama, dia mendapatkan satu kebaikan. Ini adalah dua amalan yang balasannya sesuai atau bahkan pas-pasan saja, tidak dilebihkan dan tidak dikurangi balasannya. Kemudian yang berikutnya adalah amalan yang dibalas oleh Allah dengan 10 kelipatan kebaikan. Itu adalah setiap perbuatan yang sifatnya adalah amal soleh. Setiap perbuatan yang sifatnya baik, maka satu kali dia lakukan, balasannya adalah 10 kelipatan atau 10 pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegur sapa, bersenyum kepada saudara kita, atau perbuatan-perbuatan baik yang lain yang dapat kita lakukan, yang sederhana, insya Allah jika sifatnya baik, maka itu akan mendapatkan 10 balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ada amalan yang balasannya sampai kepada 700 kelipatan. Nah, maka balasan yang diberikan oleh Allah 700 kelipatan ini adalah amalan yang sifatnya adalah menginfakkan harta atau mensodakohkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ibadah yang kita lakukan menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah balasannya sab'imi'atul dhifin. Balasannya adalah 700 kelipatan. Dalam kondisi kita dalam posisi COVID-19 atau dalam situasi pandemi COVID-19, tentunya kadang kita suka berpikir bagaimana mungkin kita bersedekah di saat-saat seperti ini. Insya Allah jika niatan kita ada, keinginan kita ada, kita bisa melaksanakan sedekah itu tidak harus dengan harta. Apapun yang kita keluarkan, baik dengan memberi segelas air untuk berbuka puasa, ataupun memberi makanan takjil sedikit, membagi kepada saudara dan tetangga, itu adalah merupakan sedekah yang kita lakukan, dan insya Allah balasannya adalah 700 kelipatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketujuh, balasan yang istimewa yang paling besar melebihi daripada 700 kelipatan tersebut. Nabi kita menyatakan dalam sabdanya, wa amalun la ya'lamu sawaba amili illallah azza wajalla. Dan satu amalan yang tidak ada yang tahu besaran pahalanya kecuali hanya Allah saja yang tahu. Saking besarnya pahala ini melebihi 10, melebihi 700 kelipatan. Ini adalah amalan-amalan yang sedang kita laksanakan hari ini di bulan yang agung, di bulan suci Ramadan, yaitu kita melaksanakan ibadah puasa. Dan ibadah puasa, kata Nabi kita, ini adalah ibadah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah saja yang tahu balasan besarnya. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang bercintai, inilah amalan-amalan yang dikelompokkan pada 7 macam balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berbahagialah kita, bergembiralah kita yang sampai hari ini kita masih melaksanakan
ibadah puasa, karena sesungguhnya ibadah puasa adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum mau melaksanakan ibadah puasa, kita berdoa kepada Allah agar mereka diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka mau melaksanakan ibadah puasa, karena masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehat yang panjang umurnya. Jika mereka tidak melaksanakan ibadah puasa, ini sangat disayangkan, karena mereka akan digolongkan kepada orang-orang yang sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Adanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.